Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Nah, mohon maaf karena beberapa bulan belakang ini channel ini nggak pernah aktif karena satu atau dua hal, tapi jangan khawatir karena mulai hari ini saya akan rutin kembali membahas materi, soal-soal, dan edukasi lainnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi terkait dengan bangun datar. Nah, bangun datar sendiri ada 9 jenis. Nanti kita akan bahas satu persatu beserta rumus luas, keliling, simetri lipat, dan simetri putarnya. Untuk bangun datar yang pertama adalah persegi. Nah, rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Kemudian, rumus kelilingnya adalah 4 dikali sisi, karena sisi persegi ada 4. Kemudian simetri lipatnya itu ada 4, simetri putarnya juga ada 4. Kemudian lanjut ke persegi panjang. Nah, rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar atau P dikali L. Rumus kelilingnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Simetri lipatnya ada 2 dan simetri putarnya juga ada 2. Kemudian segitiga, rumus luas segitiga adalah 1/2 dikali alas kali tinggi. Kemudian kelilingnya adalah jumlah semua sisi, berarti A ditambah B ditambah C. Untuk simetri lipat segitiga itu terbagi menjadi beberapa macam. Untuk segitiga sama sisi, simetri lipatnya ada 3, segitiga sama kaki, simetri lipatnya ada 1, dan untuk segitiga siku-siku, simetri lipatnya tidak ada atau 0. Kemudian simetri putar. Simetri putar untuk segitiga sama sisi ada 3, untuk segitiga sama kaki ada 1, dan untuk segitiga siku-siku juga ada 1. Lanjut ke bangun datar selanjutnya adalah jajar genjang. Nah, rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi atau A dikali T. Kemudian rumus kelilingnya adalah jumlah semua sisi atau A ditambah B ditambah C ditambah D. Kemudian untuk simetri lipatnya tidak ada atau 0 dan simetri putarnya ada 2. Untuk bangun datar layang-layang, rumus luasnya adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk kelilingnya adalah 2 dikali A tambah B. Dan simetri lipatnya ada 1, simetri putarnya juga ada 1. Kemudian belah ketupat. Luas belah ketupat itu rumusnya adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Kemudian kelilingnya jumlah semua sisi atau 4 kali sisi. Kemudian simetri lipatnya itu ada 2, simetri putarnya juga ada 2. Oke, selanjutnya adalah trapesium. Nah, rumus luas trapesium adalah 1/2 dikali A ditambah B dikali T. Kemudian kelilingnya adalah jumlah semua sisi, berarti A ditambah B ditambah C ditambah D. Untuk simetri lipatnya, trapesium sama kaki, simetri lipatnya ada 1, dan trapesium siku-siku, simetri lipatnya tidak ada atau 0. Kemudian simetri putar untuk trapesium sama kaki ada 1, dan untuk trapesium siku-siku, simetri putarnya ada 1 juga. Kemudian lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran adalah VR kuadrat. V ini adalah 3,14 atau 22/7. Kemudian kelilingnya adalah 2 VR, simetri lipatnya tak terhingga, dan simetri putarnya juga tak terhingga. Nah, itu tadi terkait dengan pembahasan bangun datar di mana ada 9 bangun datar. Kemudian kita lanjut ke contoh soal. Kita ke contoh soal yang pertama. Luas suatu persegi A adalah 16 cm persegi. Jika keliling persegi B adalah 3 kali keliling persegi A, maka luas persegi B adalah... Oke, yang ditanyakan adalah luas persegi B. Dan yang diketahui adalah luas persegi A, yaitu 16 cm persegi. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui adalah luas persegi A itu 16 cm persegi.
Nah, jika luasnya adalah 16 cm, maka berapa sisinya? Untuk mencari sisinya, tinggal kita akarkan 16. Nah, akar 16 itu sama dengan 4. Berarti sisi dari persegi A ini adalah 4. Oke, sisinya adalah 4. Ini sudah sesuai dengan rumus untuk mencari luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Nah, jika kita kali 4 kali 4 itu sama dengan 16, berarti ini sudah sesuai. Kemudian, kita cari keliling persegi A. Nah, rumus keliling persegi itu adalah 4 dikali sisi. Berarti 4 kali sisi itu nilainya sudah kita ketahui dari soal, yaitu 16. Kemudian, kita lanjut ke keliling persegi B. Keliling persegi B, di sini diketahui bahwa keliling persegi B itu adalah 3 kali keliling persegi A. Berarti 3 kali keliling persegi A. Nah, tinggal kita masukkan keliling persegi B itu sama dengan 3 dikali, nah keliling persegi A itu adalah 16. Berarti 3 kali 16 sama dengan 48. Oke, selanjutnya kita cari sisi dari persegi B. Nah, karena sisi persegi itu ada 4, tinggal kita bagi 4 hasil dari keliling persegi B itu, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan berapa? Jadi sisi persegi B itu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Nah, sudah kita ketahui sisinya, berarti tinggal kita cari yang ditanyakan, yaitu luas persegi B. Luas persegi B itu rumusnya adalah sisi dikali sisi. Nah, sisinya sudah diketahui, yaitu 12. Berarti 12 dikali 12 sama dengan 144 cm persegi. Jadi, luas persegi B adalah 144 cm. Opsi yang D. Lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Jika sebuah persegi panjang lebarnya ditambah 25% dan panjangnya dikurangi 25%, bagaimanakah perubahan luasnya? Nah, soal seperti ini sering muncul di UTBK juga di SKD kedinasan. Oke, kita bahas. Nah, di sini mengatakan bahwa sebuah persegi panjang lebarnya ditambah 25% dan panjangnya dikurangi 25%. Berarti kita harus buat perbandingan persegi panjang sebelum berubah dan setelah berubah. Atau kita bandingkan saja persegi baru dan persegi lama. Kita tulis seperti itu. Oke, luas persegi baru berbanding luas persegi lama. Kita ambil angka yang mudah dihitung, yaitu angka 100. Jadi luas persegi baru itu adalah lebarnya ditambah 25%. Berarti 100 ditambah 25 dikali panjangnya dikurangi 25%. Berarti 100 dikurang 25. Nah, untuk persegi lama itu tetap, yaitu kita ambil angka 100 dikali 100. Kenapa 100 dikali 100? Karena panjang dan lebarnya tidak berubah atau tetap. Oke, lanjut kita hitung hasilnya. 100 ditambah 25 itu 125 dikali 100 dikurang 25 itu sama dengan 75. Kemudian untuk persegi lama itu kita kali juga 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Oke. Kita turunkan lagi. Kita pindahkan 10.000 dikurang
dikurang luas persegi baru. Jadi luas persegi lama dikurang luas persegi baru. Nah, luas persegi lamanya adalah 10.000. Nah, luas persegi barunya berapa? Luas persegi barunya adalah 125 dikali 75 sama dengan 9.375. Nah, berarti ini ada perubahan. Kita kurang dulu. 10.000 dikurang 9.375 sama dengan 625. Berarti 625 ini adalah perubahan luasnya. Nah, tapi karena di opsi itu berbentuk persen, maka kita ubah ke berbentuk persen untuk angka 625 ini. Oke, kita ubah ke bentuk persen. Caranya adalah 625 per 1000 dikali 1000 persen sama dengan 6,25%. Jadi, luasnya itu berkurang sebesar 6,25%. Dari yang tadinya 10.000 dikurang 9.375. Berarti ada penurunan sebesar 6,25% atau berkurang 6,25%. Opsi yang A. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Sebuah ruangan dengan panjang 21 meter dan lebarnya 15 meter akan ditutupi dengan ubin berukuran 30 cm dikali 30 cm. Banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutupi semua lantai ruangan tersebut adalah, jadi yang ditanyakan adalah banyaknya ubin. Dan ruangan tersebut itu memiliki panjang 21 meter dan lebarnya 15 meter. Jadi ini dalam bentuk meter. Satuannya meter, sedangkan ubinnya satuannya adalah sentimeter. Berarti panjang dan lebarnya ini harus kita konversi ke sentimeter. Kita cari dulu luasnya. Jadi luas ruangan itu adalah panjangnya 21 meter dan lebarnya 15 meter. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah 21 meter. Jika kita ubah menjadi sentimeter, maka hasilnya adalah 2100 cm. Untuk mengubahnya tentu kalian tahu ya. Kemudian lebarnya adalah 15 meter. Dan kalau kita ingin ubah menjadi sentimeter, berarti 15 meter ke sentimeter itu sama dengan 1.500 cm. Oke, tinggal kita kali 2.100 cm dikali 1.500 cm sama dengan 3.150.000 cm. Berarti luas dari ruangan tersebut adalah 3.150.000 cm. Kemudian kita cari luas ubinnya. Luas ubin itu sudah ada panjang kali lebarnya dalam bentuk sentimeter, yaitu 30 kali 30. Oke, panjang kali lebar 30 cm dikali 30 cm. 30 kali 30 itu sama dengan 900 cm. Berarti luas ubinnya adalah 900 cm. Nah, untuk mencari banyaknya ubin yang diperlukan, tinggal kita bagi luas ruangan dibagi luas ubin. Luas ruangan adalah 3.150.000 dan luas ubin adalah 900. 3.150.000 dibagi 900 sama dengan berapa? Sama dengan 3.500. Berarti banyaknya ubin yang diperlukan sebanyak 3.500 ubin. Opsi yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Sebuah lingkaran memiliki diameter 14 cm, maka berapakah luas dan keliling lingkaran tersebut? Oke, yang ditanyakan adalah luas dan keliling lingkaran. Dan yang diketahui adalah diameternya
sebesar 14 cm. Nah, diameter itu apa sih? Oke, kita gambar dulu lingkaran. Nah, ini lingkaran, berarti perpotongannya itu adalah diameter. Dan setengah dari diameter itu adalah jari-jari. Jadi, diameter itu adalah perpotongan lingkaran. Nah, diameter itu 2 kali dari jari-jari. Dan jari-jari itu 1/2 dari diameter. Oke, jika diameternya adalah 14 cm, maka jari-jarinya adalah 7 cm. Karena jari-jari itu 1/2 dari diameter, atau diameter itu 2 kali dari jari-jari. Oke, kita sudah mengetahui jari-jarinya, tinggal kita masukkan ke rumus. Kita cari dulu luasnya. Nah, luas lingkaran itu rumusnya adalah V R kuadrat. Nah, V-nya itu adalah 22/7, kemudian dikali jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 7 kuadrat. 7 kali 7 itu 49. Oke, ini kita coret, berarti ini habis, ini sisa 7. Nah, 22 kali 7 itu sama dengan 154 cm. Berarti luas dari lingkaran tersebut adalah 154 cm. Nah, sebenarnya tanpa kita cari kelilingnya, kita sudah mengetahui manakah opsi yang paling tepat, yaitu opsi yang C. Tapi kita coba cari dulu kelilingnya untuk lebih memperjelas. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2VR. Oke, 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya adalah 7. Berarti ini coret, ini coret. 22 kali 2 itu sama dengan 44 cm. Jadi benar ya bahwa keliling lingkarannya adalah 44 cm. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, karena kita sudah membahas materi terkait bangun datar dan kita juga membahas contoh soalnya, maka untuk video ini cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa.